Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kembali berjumpa dalam Sapa Jabar. Bersama saya Hendanun akan menemani pagi hari Anda selama 30 menit ke depan. Dan bersama kami sudah hadir Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, Ibu Nining Yuliastiani. Iya, betul. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, saudara, kita akan berbicara tentang ketersediaan beras premium dan medium di toko-toko retail di Jawa Barat. Bagaimana perkembangannya, kita akan membahasnya. Ibu, kalau misalkan tadi saya udah sebutkan, bagaimana sih ketersediaan untuk beras premium dan medium yang sekarang ini terjadi? Ya, dari apa yang kami lakukan saat ini, kami intens melakukan pengawasan dan juga pemantauan terhadap ketersediaan beras di retail modern ataupun di pasar tradisional ataupun di pengecer-pengecer. Dan pada saat ini di awal bulan September relatively hampir normal ketersediaan beras medium dan premium. Tapi di sini memang ada catatan untuk premium ini belum senormal awal sebelum bulan Juli. Dikarenakan karena distribusi beras premium itu masih terbatas. Kemarin pada saat kemudian di bulan Agustus sempat terhenti distribusi beras premium dan stok beras itu ada di bulan Juli kemudian dijual di bulan Agustus, tapi di September ini sudah mulai masuk beras premium. Kemudian untuk beras medium lebih lagi ini tidak ada kekhawatiran di situ karena kecuali beras medium yang dijual di pasar tradisional ataupun di retail modern juga gencar sekarang digelontorkan beras dari Bulog yaitu beras SPHP yang notabene adalah merupakan beras medium. Jadi perlu saya sampaikan juga posisi kemudian ketersediaan beras Jawa Barat nih. Secara total ketersediaan beras di Jawa Barat ini berdasarkan neraca beras di Jawa Barat dari DKPP kami laporkan bahwa posisinya ada ketersediaan beras di 2,2 juta ton. Kemudian posisi konsumsi masyarakat Jawa Barat ini rata-rata di 536 ribu ton. Jadi ada surplus 1,72 juta ton. Oh, juta ton. Iya, betul. Jadi sangat aman ketersediaan beras di Jawa Barat. Jadi posisinya ini kemudian kami terus melakukan konsolidasi agar kemudian ketersediaan beras itu tidak sulit untuk ditemukan oleh masyarakat. Oke, tadi disinggung kalau misalkan ada beras premium ataupun medium itu mengalami keterbatasan gitu seperti itu. Tapi sekarang itu udah mulai berangsur normal. Nah, kalau misalkan itu kendalanya karena apa itu? Pertama ini mau tidak diakui ataupun diakui gitu ya, dampak dari yang kemudian kemarin ada pelaksanaan sidak oleh Kementan berkaitan dengan kepatuhan dari produsen untuk menyediakan beras ke dalam kemasan itu harus sesuai dengan mutunya, harganya. Harus sesuai dengan label begitu? Label, betul, sama harga harus sesuai dengan head untuk beras premium dan medium. Maka kemudian ini kemarin agak terjadi dampak terhambatnya distribusi beras untuk khususnya premium. Yang kedua berkaitan dengan sekarang ini karena pasti diketahui semua ya, posisi kemudian ada kenaikan head untuk gabah GKP untuk gabah kering panen. Dari semula 5.500 itu dibeli any quality oleh Bulog itu 6.500. Ada kenaikan 1.000. Kemudian posisi ini petani mendapatkan harga yang relatif bagus kan ini. Pada saat kemudian dibeli di penggilingan di pasaran itu tidak berhenti di 6.500 saja, bahkan ada sampai 7.000. Iya, harga berasnya. Nah, kalau kemudian ditambah dengan biaya pengolahan, biaya angkut dan lain sebagainya, berdasarkan basis kemudian yang kami amati, itu harga beras standar itu harus di angka 14.125. 14.125 per kilogram. Per kilogram itu untuk medium. Untuk medium ya, belum di proses lakukan polishing untuk yang premium. Tapi karena beras SPHP sebagai beras medium itu dikasih subsidi, tentu saja harganya lebih murah ya, di 12.500 per kilogram. Per kilogram. Betul. Tapi kemudian kalau di masyarakat karena sekarang pertimbangan adanya kenaikan harga head dari gabah, maka dinaikkan kemarin oleh Bappenas untuk per kilogram beras medium itu 13.500. Oke, untuk beras SPHP ini harganya sama antara di toko retail dengan di pasar tradisional begitu? Sama.
Sama. Jadi dari posisi kemudian ini sudah merupakan standar yang harus dipenuhi karena bulog dari gudang bulog itu akan dijual di 11.000 bulog. Kemudian dengan pertimbangan transportasi dan keuntungan dan lain sebagainya, pada saat di retail ataupun pasar tradisional atau dimanapun sebagai pengecer itu maksimal dijual di harga 12.500 per kilo. Jadi kalau 5 kilo 62.500 ya. Tadi itu untuk ketersediaan beras di Jawa Barat itu kan ada 2,2 juta ton, betul ya? Seperti itu. Betul. Itu berarti secara mengalami surplus begitu? Betul, mengalami surplus karena konsumsi masyarakat Jawa Barat rata-rata di 536.000 ton per bulan. Berarti kita melihatnya bulanan kan posisinya. Oh, berarti 2,2 ton itu per bulan berarti? Per bulan. Posisi kemudian data kita ketersediaan beras, stok beras di gudang-gudang di Jawa Barat itu di 2,2 juta ton. Itu Kemudian di Bulog sendiri kami juga menanyakan berapa yang tersimpan di Bulog dari 2,2 juta ton itu di Bulog 600.000 ton. Tapi kemudian Bulog punya kewajiban untuk kemudian melakukan pendistribusian beras SPHP ini sampai Desember itu di 209.000 ton. Dan sekarang masih jauh ya. Iya betul. Masih 13%. Ibu kalau misalkan tadi kan 560.000 untuk konsumsi Jawa Barat ya seperti itu ya. Kemudian kan ada 1,7 ton berarti ya. Juta ton ya seperti itu. Surplusnya. Itu kalau misalkan terus mengendap itu apakah itu berasnya tidak rusak atau bagaimana? Oh iya. Jadi posisinya karena beras itu memiliki, kalau sudah menjadi beras, memiliki umur untuk menjaga kualitinya tetap itu di sekitar 2 atau 3 bulanan. 2 atau 3 bulan. Setelah itu karena memiliki kadar air tertentu, kemudian karena ada proses oksidasi dan sebagainya, ada perubahan mutu. Kemudian berarti Bulog ini harus kemudian preparing untuk stoknya itu harus sesuai dengan kebutuhan, dan kemudian dia memproduksi gabah menjadi beras itu kapan dan lain sebagainya, berapa besarnya harus ditentukan. Oleh karena itu kami melakukan konsolidasi intens ini Bulog dengan kami dan juga kepada produsen untuk kemudian para pengecer atau kemudian seperti retail modern atau kemudian terutama retail modern ya, betul. Itu kemudian bisa melaporkan secara up to date pergerakan beras yang mereka jual. Oh, distribusinya, ketersediaannya. Betul, ketersediaannya. Jadi kita akan bisa melakukan perencanaan dan pengendalian berapa beras yang harus disediakan hari ini untuk kemudian berarti itu jadi input untuk ke Disindagnya seperti itu. Oke, kita tahan dulu Bu, betulnya. Kita akan kembali saudara setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih saudara, masih di Sapa Jamar dan kita kembali lagi melanjutkan perbincangan di pagi hari ini bersama Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, Ibu Nining Yuliastini. Ya, Bu, kalau tadi istilahnya bahwa harga SPHP, beras SPHP itu di retail modern dan di pasar tradisional itu sama. Gitu ya, seperti itu. Kemudian juga bagaimana tadi ketika misalkan 1,7 ton itu beberapa untuk apakah itu merusak kualitas berasnya atau tidak, itu seperti itu tadi mengatakan itu tidak karena istilahnya terus dikonsolidasi dengan dinas. Betul, disesuaikan ketersediaan beras di lapangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada saat itu. Terus untuk pengawasannya seperti apa Bu? Kalau misalkan bukan pengawasan, mungkin ya seperti itu untuk distribusinya dari beras bahwa ini layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat atau ini layak untuk dijual kepada masyarakat seperti itu? Kalau misalnya dalam posisi menanyakan ketersediaan beras yang disediakan oleh Bulog, notabene SPHP, Bulog ini terus melakukan quality control terhadap posisi beras yang akan didistribusikan ke masyarakat. Jadi sebelum keluar ke masyarakat didistribusikan atau ada PO dari retail modern ataupun dari masyarakat, dari pengecer gitu ya, mereka sudah melakukan
proses pengawasan dan juga pengendalian terhadap kualitas beras yang mereka keluarkan. Itu dijamin. Betul. Apabila kemudian tidak sesuai boleh di-retur, boleh dikembalikan. Dan kemudian nanti apakah kemudian akan ditukar atau kemudian tidak jadi dijual, itu kemudian tergantung dari kesepakatan dengan penjual gitu. Jadi ini ada garansi dari Bulog berkaitan dengan kualitas beras yang disebarkan atau didistribusikan ini kualitasnya baik. Oke, kan ada stigma juga sih di masyarakat kalau misalkan untuk beras Bulog atau SPHP itu kayak tanda kutip seperti itu. Betul. Tapi sebenarnya itu kualitasnya emang bagus ya, Bu? Baik. Bedanya adalah gini, Bulog ini membeli gabah itu any quality. Ya betul kan. Dalam posisi kualitas apapun, mereka akan beli di 6.500 per kilo. Pada saat kemudian any quality, ini kan berarti tergantung posisi jenis berasnya akan macam-macam nih. Sedangkan kalau di Jawa Barat ini preferensi taste-nya itu something ya, sesuatu gitu. Kemudian suka yang pulen. Terus kemudian terus kemudian posisinya putih dan lain sebagainya. Betul. Nah, itu kan untuk beras jenis-jenis tertentu akan seperti itu. Padahal Bulog ini sumber berasnya macam-macam. Kita tahu bersama bahwa ada sebagian dari stok Bulog ini yang dulu adalah sisa dari yang impor tahun kemarin. Ya. Tapi sekarang udah nggak impor kan untuk Jawa Barat? Sudah nggak impor, sudah nggak impor. Itu sisa yang tahun kemarin aja, tinggal sedikit. Nah, kemudian mutu kualitasnya bagus, tetapi kemudian karena jenis berasnya berbeda, kalau kita impor dari Thailand, Vietnam ataupun Filipina, maka kemudian kesannya ini tidak sesuai dengan kebiasaan kita. Ya, jadi pada intinya mutunya kualitas beras dari SPHP ini baik. Itu sumber lumbung padinya itu dari mana untuk Jawa Barat? Jawa Barat itu kalau lumbung padi itu biasa di Pantura ya, Pantura. Indramayu, Subang begitu ya? Betul, Karawang gitu ya, Sukabumi, terus kemudian di Cirebon, Indramayu. Nah, mereka ini sebagai lumbung pangan, Jawa Barat ini adalah merupakan lumbung pangan ketiga secara nasional share-nya. Jadi 16,2% dari produksi beras nasional itu di share atau dikontribusikan dari Jawa Barat. Dan alhamdulillah di tahun 2025 ini produksi beras kita atau gabah kita itu meningkat dari semula di tahun kemarin itu 9,1 juta ton gabah, itu sekarang 10,6 juta ton gabah. Tahun ini sampai dari Januari sampai Oktober ini. Iya, 10 juta ya, Bu ya? 10 juta, 6. 10 juta, 6. Juta ton. Berarti kalau tuh untuk ketersediaan nanti kan Natal dan Tahun Baru, kemudian juga nggak akan lama lagi, kemudian Idul Fitri seperti itu, itu dipastikan aman begitu? Aman, karena di satu sisi kita sebentar lagi ini juga panen ya. Di satu sisi kita masih dalam posisi surplus yang aman terhadap kebutuhan konsumsi masyarakat. Yang kedua, Bulog juga masih banyak nih sisa yang kemudian harus mereka distribusikan. Baru 13% dari kuota mereka yang kemudian harus didistribusikan ke masyarakat atau SPHP-nya. Ini menghadapi panen, ini panen biasa atau panen raya, Bu? Panen biasa, panen kedua ya. Kalau kemarin kita kan dari mulai Maret, April, Mei, Juni dan seterusnya ini kita panen sampai kepada di bulan Juni. Juni kita panen terus, kemudian sekarang Juli, Agustus belum panen raya, panen biasa-biasa aja gitu ya. Nah, panen yang kedua ini yang diperkirakan akan terjadi karena cuacanya juga cukup mendukung. Sekarang di bulan Oktober, November ini akan terjadi panen lagi dan akan menambah stok beras kita juga. Oke. Nah, itu juga menjadi PR juga ya untuk pemerintah, bagaimana untuk menyalurkannya, untuk distribusinya ya? Betul. Tapi sebenarnya karena ini konteksnya kita selain kita memenuhi secara internal Jawa Barat, kita juga mendukung memiliki kontribusi terhadap pemenuhan beras seluruh Indonesia. Kan? Betul. Jadi beras kita juga kemudian kita ekspor juga antar wilayah. Antar wilayah di Indonesia. Betul. Betul. Jadi nggak takut juga untuk busuk ya biasanya seperti itu. Iya. Apalagi beras Jawa Barat ini bagus. Jadi kualitasnya kalau kemudian kayak beras yang tadi beras khusus gitu ya, disebut beras khusus itu kan beras yang posisinya tidak merupakan umum dijual, tetapi kemudian ini menjadi segmen tertentu yang kemudian mengakses beras tersebut, beras merah. Bu, tapi beras SPHP ini udah masuk ke toko retail modern atau bagaimana? Oh iya, jadi saya posisinya sekarang ini di Sindak gitu ya, berusaha mengkonsolidasikan secara intens agar
distribusi beras SPHP ini lancar di semua lini. Terlebih lagi untuk masyarakat ya saat ini lebih suka beli beras kemasan ya. Nah kemudian beras kemasan saat ini yang murah ya beras SPHP. Kemudian beras SPHP ini harus kemudian kita jamin bisa diakses oleh masyarakat sampai ke pelosok-pelosok. Dan sekarang untuk retail modern kayak Alfamart, Indomaret, dan yang retail yang gede-gedenya banyak di pelosok, ini kemudian kita berikan kesempatan kepada mereka untuk mengakses beras dari Bulog ini sebanyak-banyaknya agar mereka bisa menstok di gede-gedenya lebih banyak lagi dan itu bisa diakses oleh masyarakat. Ini kemarin saya sudah selesai melakukan konsolidasi dengan beberapa retail. Kemudian mereka siap untuk mendistribusikan beras yang kemudian digelontorkan dari Waktu kemarin sempat medium dan premium itu agak jarang di retail modern, betul. Itu kan ada beras yang disebut fortifikasi. Ya, seperti betul. itu. Iya. Jadi beras itu kita tahan dulu, Ibu. Oh iya. Kita akan kembali saudara setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih saudara, masih di Sapa Jabar dan kita kembali lagi melanjutkan perbincangan di pagi hari ini. Kalau tadi kan untuk mengisi kekosongan dari beras premium dan medium, ada beras fortifikasi seperti itu. Apa itu beras fortifikasi, Bu? Jadi itu klasifikasi beras. Ada 2 jenis klasifikasi beras, yaitu beras umum dan beras khusus. Beras umum itu dibagi beras premium, medium yang kita kenal. Beras khusus itu adalah beras seperti beras merah, kemudian beras hitam, kemudian beras ketan. Kemudian beras fortifikasi adalah beras yang ditambahkan oleh sesuatu seperti vitamin. Jadi dia memiliki kualitas yang lebih bagus lagi gitu, karena ada penambahan vitamin. Dan kemudian jadi kenapa kemudian sekarang dengan kelangkaan atau kemarin sempat langka beras premium, kemudian masyarakat mulai melirik ke beras fortifikasi gitu. Yang pertama adalah perlu kita pahami bahwa selama ini masyarakat itu terbiasa membeli beras kemasan. Yang notabene kemudian beras kemasan itulah beras premium yang harganya 74.000. Pada saat kemudian kami tanyakan ke toko retail berapa banyak yang kemudian mengakses beras medium. Kalau di retail modern, kebanyakan untuk beras kemasan yang klasifikasinya medium itu hanya diakses selama itu 5-10% dari masyarakat kita. Karena mereka di menengah atas kalau retail ya. Betul. Nah, terus kemudian posisi beras premium kosong, maka kemudian muncullah beras fortifikasi ini yang kemudian diminati oleh masyarakat tersebut. Dan saya lihat sih walaupun harganya memang relatif mahal ya, 90.000 ke atas ya. Betul. Tapi kemudian posisinya ketika kami tanyakan bahwa siapa pembelinya adalah kelas menengah ke atas, maka kemudian kami tetap harus kemudian bisa menyediakan untuk masyarakat yang menengah ke bawah ini agar bisa akses. Salah satunya dengan beras medium yang notabene ini beras SPHP itu yang di branding dengan beras SPHP, dengan tidak melupakan juga bagaimana kita mempercepat posisi keberadaan beras premium ini oleh produsen yang selama ini produksi beras premium. Dan mulai sekarang kan sudah mulai bertahap nih ada gitu. Walaupun ini ada keinginan ya dari para produsen gitu. Kalau beras medium kemarin headnya naik, kenapa kemudian beras premium belum naik? Padahal biaya produksinya juga meningkat gitu. Jadi kita sih berharap nanti ada penyesuaian. Tapi kalau beras fortifikasi itu nggak ada headnya, Ibu ya? Nggak ada. Iya, nggak ada head. Ini adalah beras yang kemudian seperti beras impor, beras dari Jepang atau beras dari ini yang kemudian boleh dijual berapapun. Karena ini memang pangsa pasarnya berbeda, menengah ke atas, nggak diatur. Ya, berarti kan untuk masyarakat yang belum tahu, berarti tiba-tiba beli beras kemasan kok harganya tinggi, berarti itu beda jenis ya, Bu ya? Beda jenis. Jadi kalau misalnya selama ini mungkin saya sebut satu branding gitu ya, merek Anak Raja. Selama ini kan mereka dikenal sebagai brand untuk beras premium. Betul. Nah sekarang ini Anak Raja ini dia mengeluarkan
beras Fortifikasi. fortifikasi. Jadi mungkin kalau nggak dibaca gitu, kok jadi mahal? Ya betul, udah langka jadi mahal katanya kan, Betul, jadi betul. mengeluh kan masyarakat seperti itu Iya, ya. betul, Oke. betul. Nah Ibu, kalau tahu misalkan tadi untuk di Jawa Barat itu relatif aman untuk ketersediaan beras begitu ya, Betul. dan ketika itu melimpah dan surplus kemudian juga bisa didistribusikan ke wilayah Indonesia lainnya. Betul. Seperti itu. Ini sudah berjalan berapa lama untuk di Jawa Barat dengan seperti ini, Bu? Jadi sejak kemudian kemarin pada saat ada sidak dari Kementan bahwa kemudian berdampak ada kelangkaan gitu ya, Betul. ada sikap menahan diri dari pelaku usaha atau produsen gitu ya. Kami kemudian mengetahui bahwa posisinya ini terjadi kesulitan masyarakat untuk dapat mengakses beras yang Betul. akan mereka beli. Kemudian kami segera melakukan konsolidasi dengan Bulog. Karena kebetulan Bulog mendapatkan penugasan Betul. dari pemerintah pusat untuk segera distribusikan beras yang dimiliki oleh Bulog. Kemudian kami juga melakukan konsolidasi ke produsen juga agar kemudian mereka jangan melakukan penimbunan. Pada saat mereka memiliki gabah yang kemudian harus mereka olah, dan kemudian segera mereka olah produksi kemudian didistribusikan ke retail-retail tertentu atau kemudian ke pengecer gitu ya. Posisi inilah yang kemudian kami berusaha melakukan konsolidasi intens dengan semua stakeholder. Dan kemudian kemarin sudah ada pemahaman yang sama antara produsen, kemudian distributor, termasuk posisi pengecer, pedagang, untuk kemudian kita bareng-bareng ini mengamankan keberadaan beras di Jawa Barat ini agar masyarakat tidak khawatir dan kesulitan untuk dapat mengakses beras. Oke. Ya. Tapi sejauh ini tidak ada penolakan dari para penjual di pasar tradisional gitu untuk beras SPHP itu? Kalau di pasar modern, kami kemarin jamin bahwa mereka tidak melakukan penolakan, bahkan mereka senang. Terutama kayak kemudian retail Alfamart, Indomaret gitu ya, yang banyak gerai-gerainya di pelosok, itu mereka senang. Dan mereka minta diperbanyak lagi kesempatan untuk dapat akses SPHP gitu. Kemudian untuk yang pasar tradisional ini memang dalam posisi kemarin karena masyarakat atau pengecer, pedagang di pasar tradisional kurang memahami tentang posisi beras SPHP ini, menganggap ini sebagai kompetitor. Iya kan? Mereka jual beras curah, kemudian di sampingnya ada beras SPHP yang relatif lebih murah. Betul. Tapi kemudian kami sampaikan dalam sosialisasi kami ke pasar tradisional bahwa posisinya ini berbeda pangsar, dan kemudian mereka juga cukup diuntungkan dengan keberadaan beras SPHP ini. Dari pengambilan Bulog 11.000, kemudian mereka bisa menjual maksimal 12.500. Iya, berarti perlu edukasi untuk para semuanya ya, untuk para penjual, untuk para masyarakat juga seperti itu ya. Betul. Ada closing statement, Bu. Silakan Ibu. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan berkaitan dengan ketersediaan beras di Jawa Barat. Pesan kami kepada masyarakat Jawa Barat, kami berharap masyarakat jangan khawatir, jangan panik gitu ya. Dalam posisi ketersediaan beras di Jawa Barat ini aman dan bahkan kita surplus. Terkait dengan keberadaan beras di mana kualitas beras tertentu, misalnya seperti beras premium yang masih terbatas ketersediaannya, jangan khawatir bahwa masyarakat punya pilihan untuk memilih beras lainnya yang kualitas atau mutunya baik, dijamin. Misalnya dari beras dari Bulog SPHP ini dijamin mutunya baik dan mereka memiliki quality control yang bagus di situ. Yang kedua, saya juga menyampaikan dalam posisi kemudian pemerintah Provinsi Jawa Barat mengupayakan adanya kenyamanan dari masyarakat Jawa Barat berkaitan dengan ketersediaan beras di Jawa Barat ini, kami terus melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap ketersediaan beras di Jawa Barat dan terus melakukan konsolidasi ke semua pihak agar terjamin ketersediaan beras di masyarakat. Yang ketiga, apabila kemudian masyarakat menemui hal-hal yang kemudian tidak sesuai dengan yang seharusnya mengenai mutu, kemudian harga yang jauh di atas head, maka bisa kemudian melaporkan ke kami. Kami punya channel gitu ya, Halo Indak, bisa dihubungi lewat 08111 16246 atau kemudian melalui website kami di sipermen.jabarprof.go.id. Ini bisa kemudian diakses. Silahkan sampaikan apa yang menjadi kesulitan masyarakat, kami akan segera mengkonsolidasikan. Oke, berarti sangat aman ya Bu ya. Siap.
untuk ketersediaannya juga aman. Kemudian ketika misalkan mendapat keluhan bisa melaporkan langsung ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Betul. Melalui tadi hotline-nya tadi ya, Betul. Oke, baik, terima kasih Ibu. Demikian saudara perbincangan di pagi hari ini, kita akan kembali di episode berikutnya. Sampai jumpa.